Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati yakni Pak Abdul Karim Amrullah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Kultur and Work Ethics. Semoga Pak Abdul Karim Amrullah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah jaga dimanapun beliau berada. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Aditya Tidarmadi, mahasiswa STY Ekodarma Indonesia, semester 4, regular saya Prodi Manajemen, ingin belajar mempresentasikan tugas yang telah saya buat, yang dengan tema klan kultur yang bisa kita sebut yaitu budaya kerja. Baiklah, yang pertama yaitu apa itu klan kultur. Klan kultur adalah suatu kerja yang mengutamakan kelompok dan rasa kekeluargaan dalam suatu perusahaan. Seperti definisinya, kerja yang suatu ini menitik beratkan pada komunikasi dan rasa kekeluargaan demi kepentingan bersama. Dalam perusahaan, suatu hal yang menjadi perhatian utama adalah kenyamanan lingkungan kerja dan budaya kerja. Terdapat jenis budaya kerja yang bisa di perusahaan terapkan. Salah satunya adalah klan kultur. Sesuai dengan namanya, budaya kerja yang satu ini mengedepankan aspek kekeluargaan. Artinya, perusahaan berusaha untuk merangkul seluruh anggota karyawan, dari karyawan bawahan hingga atasan, untuk menciptakan lingkungan kerja yang kompak, akrab, dan solid layaknya keluarga. Selanjutnya, cara menerapkan budaya kerja dan kultur. Yang pertama yaitu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan bersifat dua arah. Selanjutnya, memahami keinginan dan kebutuhan dari setiap anggota perusahaan. Yang ketiga, mencari tahu ekspektasi anggota perusahaan terkait lingkungan kerja, budaya kerja, dan lingkungan bisnis. Selanjutnya, menerapkan stakeholder management. Yang kelima, memastikan seluruh anggota perusahaan mengetahui visi, misi, tujuan, dan target perusahaan. Semua ini adalah cara untuk menerapkan budaya kerja dan kultur di perusahaan yang Anda sedang jalani. Baik, selanjutnya yaitu ada kelebihan klan kultur. Untuk kelebihan kali ini yang pertama yaitu adalah komunikasi yang solid. Dengan komunikasi yang lebih solid, maka perusahaan akan lebih mudah dalam menjalankan suatu proses bisnis tanpa perlu mengkhawatirkan terjadinya miscommunication. Baik, yang kedua ada produktivitas kerja yang lebih tinggi. Ini merupakan salah satu kelebihan utama dari penerapan budaya kerja klan dan kultur. Dengan sistem kekeluargaan dan fokus pada komunikasi, maka kolaborasi dan kerja sama antar tim juga akan semakin solid. Hasilnya, produktivitas perusahaan akan turut meningkat. Dengan peningkatan produktivitas ini, maka perusahaan akan lebih mudah dalam mencapai target dan tujuan bisnisnya. Yang ketiga ada cenderung lebih terbuka dengan hal baru. Kelebihan berikutnya adalah perusahaan akan lebih terbuka dengan hal baru, sebab sistem budaya kerja ini menampung masukan kritik dan saran dari seluruh anggota perusahaan. Hasilnya, perusahaan akan lebih terbuka dalam menerima berbagai macam perubahan yang nantinya dapat memberikan efek positif. Hal ini juga bisa mendorong perusahaan untuk lebih kreatif dan juga inovatif. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang kekurangan klan kultur. Yang pertama yaitu ada batasan yang tidak jelas. Ini merupakan salah satu kekurangan terbesar dari klan kultur. Dengan budaya kerja yang mengatasnamakan kekeluargaan, maka secara tak langsung perusahaan akan menciptakan batasan yang tidak jelas, sehingga bukan hal yang mustahil apabila terjadi masalah, maka seluruh anggota perusahaan akan merasa memiliki andil terpenting untuk mencari solusinya. Alih-alih menemukan solusi yang tepat, perusahaan justru akan kebingungan untuk mengikuti pendapat dari siapa yang paling tepat. Yang kedua yaitu memicu ketidakdisiplinan. Kekurangan berikutnya adalah memicu ketidakdisiplinan karyawan. Berkaitan dengan poin sebelumnya, klan kultur dapat menyamarkan batas antar anggota perusahaan. Maka tak heran apabila kerja ini cenderung membebaskan karyawan dalam bekerja. Dari sekian slide yang telah saya jelaskan, itulah penjelasan singkat mengenai budaya kerja dan kultur di perusahaan. Pada dasarnya, budaya kerja memang menjadi bagian penting yang menjadi penentu kenyamanan lingkungan kerja dan lingkungan bisnis. Sehingga melalui budaya kerja yang tepat dan nyaman,
maka perusahaan bisa meningkatkan produktivitas business proses dan sekaligus meningkatkan profitabilitas. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana sana sini banyak kesalahan, baik kata maupun tutur bahasa saya yang kurang sopan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekian dari saya, Aditya Tidarmadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.